Pak Yai, saya lanjutkan. Saya pernah mendengar dalam web itu ada satu aliran yang mana aliran tersebut mengharamkan tahlil, mengharamkan maulid, dan yang lain sebagainya. Padahal sebetulnya niat dari amalan tersebut kan baik, Pak Yai. Lantas kenapa kok mereka ini mengharamkan kegiatan tersebut? Mohon dijelaskan sedikit, Pak Yai. Baiklah, kalau yang ditanyakan di dalam web yang saya tulis, yaitu beralamatkan www.pejuangislam.com, itu yang Anda tanyakan tadi namanya aliran Wahabi. Itu berbeda dengan aliran Syiah. Jadi memang di Indonesia ini sekarang lagi marak juga ya, ada aliran Syiah, ada juga aliran Wahabi. Sedangkan kita umat Islam Indonesia ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tentu aliran Wahabi juga ya berbahaya bagi akidah umat Islam ya. Karena begini, kita ini sebagai umat Islam Indonesia kan sudah mentradisi ya, di masyarakat, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, juga di kota-kota, di perumahan-perumahan itu kan ada. Gampangannya itu saya katakan jamaah tahlil itu kan ada. Bahkan ada jamaah tahlil RW 1, jamaah tahlil RT 3, dan seterusnya. Ini kan memang sudah menjadi kebiasaan kita umat Islam Indonesia. Karena amalan-amalan itu memang amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada satu aliran yang juga diadopsi dari Timur Tengah. Kalau tadi Syiah diadopsi dari Iran, tapi kalau Wahabi ini diadopsi dari Saudi Arabia tepatnya gitu. Ya. Nah, itu namanya aliran Wahabi. Nah, aliran Wahabi ini mengikuti tokohnya alias pencetusnya, yaitu bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu konon mempunyai seorang ayah dan seorang kakak. Sang ayah bernama Syekh Abdul Wahab adalah orang yang sangat alim dan ilmunya juga diakui oleh para ulama. Demikian juga kakaknya yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini juga seorang yang alim seperti ayahnya. Tapi sang adik yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang tidak sama dengan pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu, dan juga tentunya tidak sama dengan keyakinan dan amalia dari ayah kandungnya dan saudara kandungnya. Ini berorientasi bahwasanya semua amaliyah umat Islam yang tidak cocok dengan pandangannya itu dituduh sesat. Jadi apa-apa yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan keyakinan mereka dianggap sudah keluar dari akidah Islam. Ini juga runyam. Bahkan orang tahlilan, orang baca maulid, orang talqin mayit itu dianggap sesat alias dalam bahasa agama bid'ah. Nah, bid'ah itu adalah sesat ya, dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Sekali-kali janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang baru di dalam Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru atau bikinan baru itu di dalam Islam namanya bid'ah. Wa kulla bid'atun dhalalah. Kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah ada di dalam kitab-kitab itu kulla di sini yang kedua bimakna ba'd menurut bahasa usul ya. Jadi dan sebagian bid'ah itu, bid'ah kan suatu yang baru ya, itu dhalalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, sedangkan setiap yang sesat itu di neraka. Hanya saja kaum Wahabi ini terlalu tekstual kalau menerjemahkan
hadis atau ayat, ya. Jadi tidak mau kontekstualnya ayat itu, tidak mau, kaku, hanya mengikuti bahasa kamus. Ini permasalahan. Sedangkan umat Islam mayoritas dan para ulama terdahulu ini memahami Islam itu bukan sekedar tekstual, bukan harfiah atau tekstual hadis, tetapi juga ada kontekstualnya, walaupun dengan terikat dari hadis-hadis yang lain. Nah, intinya kalau Wahabi itu senangnya atau gemarnya itu menuduh umat Islam yang tidak sefaham dengan dirinya itu adalah sesat, sesat, dan sesat. Gitu. Sebenarnya tidak jauh juga dengan Syiah. Syiah itu memiliki akidah yang berbeda, dan setiap orang yang tidak cocok dengan akidahnya juga dituduh sesat. Jadi umat Islam Indonesia dianggap sesat oleh kaum Syiah, dan juga umat Islam Indonesia ini dianggap sesat oleh kaum Wahabi. Ini kan runyam menjadinya di Indonesia ini. Kalau misalnya setiap orang yang tidak cocok dengan akidah Syiah dan tidak cocok dengan akidah Wahabiyah itu sesat, sedangkan mayoritas penduduk Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar berbeda dengan Syiah dan berbeda dengan Wahabi, maka secara otomatis mereka mengatakan seluruh umat Islam Indonesia mayoritasnya ini adalah sesat. Terus siapa yang menjadi penduduk surga nanti kalau semua umat Islam ini sesat? Padahal jumlah umat Islam di Indonesia ini saat sekarang adalah terbanyak di seluruh dunia. Inilah yang tidak masuk akal sama sekali. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia.